Lapor. Sekarang saya sudah berada di depan kantor lurah Selipi. Laporan selesai. Laksanakan. Halo, cuy. Selipi. Selipi merupakan sebuah tempat di wilayah Jakarta Barat. Nama Selipi begitu terkenal karena lokasinya sangat strategis dan sering dilalui warga ibu kota yang ingin menuju arah Kebonjeruk, Tanah Abang, Kebayoran, Petamburan, atau yang dari Grogol menuju Cawang, Kuningan, Pasar Minggu dapat melewati tempat ini. Selipi juga dikenal karena di sana terdapat pusat perkantoran Jakarta Design Center atau JJDC dan apartemen Selipi. Selipi terkenal sebagai salah satu pusat niaga di Batavia sejak zaman pendudukan kolonial Inggris. Saudagar dari Arab, Tionghoa, Batak, dan Bugis selalu menyinggahinya. Selipi dianggap tempat yang paling netral daripada pelabuhan Sunda Kelapa karena harga produk yang ditawarkan lebih rendah dan di pelabuhan sendiri sudah tidak aman, banyak pemberontakan. Kemudian Gubernur Jenderal Dendles sampai 1811 menetapkan Selipi sebagai kawasan niaga sebelum kemudian digantikan oleh Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles 1811 sampai 1816. Batavia di bawah kendali Inggris. Untuk itu bermulalah kehidupan multi etnis di wilayah itu, dan Raffles kemudian meletakkan dasar kebijakan ekonomi untuk Pulau Jawa, terutama Selipi. Asal-usul nama Selipi terdapat dua versi, yaitu pertama, kata Selipi berasal dari bahasa Sunda salipi yang berarti kantung dari anyaman pandan atau rotan. Kerajinan anyaman yang berbahan baku pandan di distrik Kebayoran termasuk Selipi. Pada tahun 1930 banyak terdapat di daerah itu karena mata pencarian warganya sebagai pengrajin. Di Deman 1903 ayat 19 dalam Ruqyat 2018 versi kedua. Pada tahun 1980-an tempat ini disebut Bundaran Selipi karena bentuknya bundar melingkar sehingga pengendara motor atau mobil harus berputar jika hendak berganti arah tujuan. Karena bentuknya melingkar, lalu lintas sering macet membuat para pengendara mudah mengantuk, sehingga banyak yang menduga bahwa kata Selipi berasal dari sleepy yang artinya mengantuk atau tidur. Gitu aja cuy. Lapor. Sekarang saya sudah berada di depan kantor lurah Selipi. Mau lihat ya, ada apa aja di sini? Hebat cuy. Laporan selesai. Halo, cuy. Sentra ikan hias Selipi, geliat bisnis ikan cupang hias di tengah pandemi. Kastara.aa.id, Jakarta. Bisnis ikan cupang hias di sentra promosi ikan hias Selipi, Jalan KS Tubun 3 Dalam, Selipi, Palmerah, Jakarta Barat tetap menggeliat meski di tengah pandemi coronavirus disease atau COVID-19.
Beragam jenis ikan cupang sentra keindahan corak warna baru menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk membelinya. Uki, 55 tahun, salah satu peternak ikan cupang hias, mengungkapkan penjualan ikan cupang di sentra promosi ikan hias Slipi saat ini tidak mengalami perbedaan jika dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Hanya saja memang jumlah pengunjungnya dibatasi untuk mencegah kerumunan orang, serta menerapkan protokol kesehatan yang berlaku seperti menggunakan masker serta menjaga jarak antara satu dengan lainnya. Omsetnya sama saja, satu bulan sekitar 5 juta, hanya harga ikan mulai dari 50 sampai 150 ribu, ujar Uki. Menurutnya saat ini ada beberapa jenis ikan cupang yang paling banyak diburu pembeli, seperti jenis giant dan giant beta yang memiliki ukuran paling besar dibanding jenis ikan cupang lainnya, serta corak warnanya pun bagus. Kemudian ada jenis serit atau crown tail yang ekornya berbentuk menyerupai sisir serit, serta jenis plakat yang memiliki corak warna sangat indah dan anggun, salah satunya menyerupai warna ikan koi. Kalau cupang jenis giant harganya antara 100.000 sampai 150.000 per ekor. Cupang serit 50 sampai 100.000 dan jenis plakat 50.000 per ekor tergantung kualitas dan warna, katanya. Sementara Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Sudin KPKP Jakarta Barat, Iwan Indrianto, mengatakan penjualan ikan cupang hias ini memiliki pangsa pasar tersendiri karena termasuk hobi. Selain itu, para pembudidaya di sentra promosi ikan hias Slipi juga melayani pembelian secara online atau menggunakan jasa ojek online sehingga tidak terlalu terpengaruh adanya pandemi COVID-19. Secara pendapatan memang tidak terlalu turun karena mereka memang punya pangsa pasar tersendiri, tandasnya. Gitu aja cuy. Halo cuy. Mural adalah cara menggambar atau melukis di atas media dinding, tembok atau permukaan luas yang bersifat permanen lainnya. Berbeda dengan grafiti yang lebih menekankan hanya pada isi tulisan dan kebanyakan dibuat dengan cat semprot, maka mural tidak demikian. Mural lebih bebas dan dapat menggunakan media cat tembok atau cat kayu, bahkan cat atau pewarna apapun juga seperti kapur tulis atau alat lain yang dapat menghasilkan gambar. Gitu aja cuy.
Halo, cuy. Rumah sakit Pelni dan sejarahnya. Diawali dari pembangunan pada tahun 1918 oleh arsitek kelahiran Tulung Agung berkewarganegaraan Belanda, yakni Frans Johan Laurens Gieselt, di mana saat itu bernama KPM Ziekenhuis atau Rumah Sakit KPM yang khusus beroperasi di melayani anak buah kapal dan keluarga dari sebuah perusahaan pelayaran Belanda. Setelah Indonesia merdeka, KPM Ziekenhuis melakukan perubahan kebersamaan dengan nasionalisasi aset KPM menjadi Pelayaran Nasional Indonesia, baik dari sisi nama menjadi Rumah Sakit Pelni, penambahan fasilitas sumber daya manusia dan segmen pasien yang dilayani. Pada 2014 menjadi salah satu momen penting bagi Rumah Sakit Pelni dalam fase perubahan berikutnya, karena melalui program Jaminan Kesehatan Nasional, Rumah Sakit Pelni menjadi pionir rumah sakit BUMN anak perusahaan PT Pelni atau Persero yang menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan dalam melayani pasien hingga saat ini. Tak ayal Rumah Sakit Pelni menjadi referensi best practice bagi rumah sakit di Indonesia dalam mengelola rumah sakit di era JKN. Beberapa layanan unggulan saat ini yang telah mewarnai perjalanan Rumah Sakit Pelni adalah layanan jantung, hemodialisa, mata, endokrin, hati, medical check-up, klinik eksekutif heritage, dan diagnostic center, di mana seluruh aktivitas pelayanan di Rumah Sakit Pelni sudah terintegrasi secara menyeluruh dengan teknologi informasi buatan sendiri. Hal ini menjadi tonggak sejarah dalam catatan di penghujung umur 1 abad rumah sakit yang pernah dikenal sebagai Rumah Sakit Petamburan ini. Sebab penggunaan teknologi menjadi platform Rumah Sakit Pelni menyambut dan mengisi masa depan. Oleh sebab itu, Rumah Sakit Pelni tidak akan pernah berhenti berkarya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien dan keluarganya, karena hal ini menjadi bagian dari upaya Rumah Sakit Pelni berbakti untuk negeri. Halo cuy. Gitu cuy. Demikianlah perjalanan kita di sekitar Kelurahan Selipi. Saksikan terus channel ini, Herito TV. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini bila kalian anggap ini penting dan berguna. Sampai jumpa di kelurahan berikutnya cuy. Bye.